jam 11 pagi itu Tante Inga melunasi si hutangnya yang 500 sekian juta itu lunas. Jadi kata Feby, ini hutang 8 tahun ini lunas dengan coaching cuma 2 jam. Saya tuh suka ketawa yang kayak gitu ya, karena bukan saya tidak melakukan apa-apa ya, itu bukan kuasa saya ya. Tapi ketika kita mengikhlaskan, melepaskan pada kekuatan yang tahu jalannya, betul, 500 juta lebih. Yang kita sebut Tuhan itu jangan konsep. Kita nggak pernah benar-benar ngecek Tuhan itu apa gitu. Kita taunya Tuhan dikasih tahu kan waktu kecil. Tuhan ada di langit, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di situ gitu. Tapi bagaimana kalau semuanya itu kan energi beingness ya, energi Tuhan semuanya itu. Tapi bukan berarti terus kemudian berarti aku takut Tuhan dong. Lah nggak ada aku, gimana aku bisa jadi Tuhan? Pas keinginan untuk digunakan oleh pikiran, artinya untuk dikontrol oleh pikiran. Kita lepas semua konsep, belief, keyakinan, ya perasaan, emosi, ide, gagasan. Kita sadari dulu bahwa itu hanya sekedar itu, nggak ada nilainya. Lalu kita lepaskan, lama-lama kan content of consciousness-nya habis tuh. Kalau saya sih pikirannya dini banget. Kalau dulu setiap kali bangun tidur gini, are you okay today? Yes, I'm okay gitu. Terus sampai pada satu titik, kok suaranya sama ya? Gitu terus pas bangun. Ini nggak benar nih gitu. Lepasin aja. Ketika saya memutuskan drop aja, diem pikirannya, udah selesai. Jadi saya nggak pernah mikir kayak gitu lagi. Jadi sebenarnya pikiran itu nggak ada nilainya, nggak ada. Itu Tante Inga punya cerita, ini hanya cerita ya teman-teman ya. Jadi punya hutang 500 sekian, saya nggak ingat jumlahnya, 520, 530, something like that ya. Punya hutang selama 8 tahun ke koperasi senilai itu gitu. Makanya sebabnya ikut banyak kelas untuk ngelunasin si hutang ini sebenarnya. Jadi dari mulai yang kayak macam-macam lah kata Tante Inga tuh, sampai Tante Inga ngasih tau jurus-jurusnya gitu kan gitu. Duduk di bawah, tunggu Tante, saya duduk di bawah juga. Jangan saya cuma nyontohin kayak gitu kan. Ya udah pokoknya cerita, terus saya bilang udah pernah belum nyobain releasing tapinya gitu, kalau semua udah dicoba gitu kan, yuk kita releasing aja gitu ya. Udah setelah releasing itu hari Rabu ya, coachingnya itu hari Rabu dari jam 2 sampai jam 4 karena berdua sama Feby ya kan berdua gitu. Nah terus kemudian Feby teks saya ya hari Jumat jam 11 pagi itu Tante Inga melunasi si hutangnya yang 500 sekian juta itu lunas. Jadi kata Feby, ini hutang 8 tahun ini lunas dengan coaching cuma 2 jam. Saya tuh suka ketawa yang kayak gitu ya, karena bukan saya tidak melakukan apa-apa ya, itu bukan kuasa saya ya. Tapi ketika kita mengikhlaskan, melepaskan pada kekuatan yang tahu jalannya, betul, 500 juta lebih. 500 sekian mesti konfirmasi nih sama Tante Inga berapa. Udah selesai utang. Hanya releasing, benar releasing. Semuanya hanya mengikhlaskan, ngelepasin semua. nggak ada bayang-bayangin gitu, apa segala macam, atur napas gitu, nggak ada. Barusan aku juga wawancara sih bapak-bapak ya, orang Jakarta juga sih. Ada salah satu tekniknya dia itu, salah satunya juga ada yang dari Sedona Method gitu. Jadi penyakit apa aja dengan disentuh-sentuh, aku menerima, mengikhlas segala macam. Itu banyak tadi yang berikan testimoni tapping ya. Sembuh langsung. Hebat nggak tuh? Rumah sakit bisa gulung tikar kalau begini caranya gitu. Aduh, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman semuanya sama dengan aku, dengan yang lain itu ya. Kak Lia, bagaimanakah pemahaman akan hidup cukup dengan kata kunci semua sudah sempurna dan seapa adanya gitu? Itu banyak yang tanya soal itu, karena itu selalu diulang-ulang terus. Bagaimana itu membreakdownnya Kak Lia? Kadang-kadang gini kan, ketika kita lahir aja ya, sebenarnya kita juga dicukupin loh. Kita tuh nggak ngapa-ngapain, lahir nggak bisa apa-apa kok, tapi dimandiin gitu kan, dikasih makan, dikasih susu, apa segala macam kan. Itu aja sudah satu bukti bahwa cukup, memang selalu sudah disediain, ya nggak sih? Tapi kan kita di-downloadin tuh, ya nggak sih? Belief, ya nggak sih? Dari kecil, kamu mesti kerja keras, kalau nggak, kamu harus sekolah, kalau nggak, kamu mau tuh, lihat tuh, kayak orang-orang kayak gitu, dicontoh-contohin gitu loh, ya nggak sih? Jadi lama-lama kita lupa bahwa sebenarnya ketika kita melepaskan, bukan berarti nggak ada tindakan yang perlu dilakukan. Jangan wishful thinking ya teman-teman, saya tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada usaha yang perlu dilakukan. Tapi usahanya bukan dari otot, tapi dari tuntunan. Jadi lama-lama ketika kita berjalan, bahkan kita udah nggak ngerasa kita yang melakukan. Terbimbing sesuai fitrah. Iya, terbimbing sesuai fitrah dan tidak ada kita yang melakukan. Akhirnya pas malam-malam udah mulai sadar lagi, mungkin pikirannya balik, kok udah selesai gitu kan. Kayak gitu, jadi sudah sangat flowing gitu. Tapi itu karena ada banyak belief, keyakinan, konsep, kesimpulan, ide, gagasan yang kita download itu, nah itu yang menghalangi ini tampaknya terlihat. Jadi itu yang kita lepas sih dengan metode ini gitu. Oke.
Tapi kalau cukup ya cukup. Sekarang juga kita baik-baik aja nih, nafas duduk enak nih, ada air. Ya. Jadi itu semua karena download dari kecil gitu ya, belum di masa lalu, membuat kita tidak bisa being gitu kira-kira ya. Betul. Kan kita biasanya jadi human doing, bukan human being, ya nggak sih? Iya, human doing ya, bukan being. Lakukan pelaku kehidupan gitu kesannya. Padahal kan sebenarnya enggak. Kita udah ngerencanain ternyata, loh kok nggak sesuai rencana gitu kan. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat semuanya, kalau pengen tahu biaya rilis, gimana cara rilis dan lain sebagainya, silahkan daftar ya. Kalau di TikTok ini udah aku sematin tuh. Nah, itu silahkan bisa daftar ke situ langsung, nanti aku sambungkan ke admin begitu ya. Atau yang di YouTube nanti silahkan WA ya, nomor WA admin di kolom deskripsi YouTube. Coach Ria, selanjutnya gini. Kan yang ada hanyalah beingness gitu ya, freedom gitu ya, kesadaran, kecerdasan semesta, kelimpahan tanpa batas, cahaya cinta tanpa batas, dan itu adalah diri yang sejati. Dan kita nggak ada aku, kita adalah ilusi. Bagaimana memahami keindahan hal yang saya sampaikan tadi itu kira-kira? Tapi nggak ada yang disebut diri, nggak ada yang disebut diri yang sejati, nggak ada yang disebut diri palsu, nggak ada yang disebut higher consciousness, higher apa whatsoever, itu nggak ada. Hanya ada ini, muncul menjadi segalanya. Nothingness muncul menjadi everything gitu. Nothing being everything ya. Jadi nggak ada yang disebut aku sih. Nah begitu ada si rasa keakuan itu gitu kan, itu yang mencegah rasanya nggak kelihatan kan ini semua yang sudah itu. Tapi itu pun juga beingness, itu pun juga keberadaan, itu pun juga manifestasi dari cinta. Kan kita kan taunya kalau seandainya beingness tuh yang bagus-bagus gitu kan. Ya enggak, kalau seandainya ada kebencian, kemarahan, bukankah itu juga yang tampaknya muncul? Dan itu pun beingness. Apakah terpisah dari keberadaan? Kan enggak. Gitu. Jadi tidak ada sebenarnya keterpisahan. Keterpisahan itu ilusi dari rasa keakuan itu. Jadi bukan berarti kalau yang disebut ilusi itu kebanyakan orang kan, ini hidup ilusi apa segala macam. Ilusinya itu si akunya, rasa keakuannya. Tapi ya ini kelihatan ada, nih kan ada nih gelas ada. Tampaknya ada saya, tampaknya ada teman-teman, ada Mas Hendra gitu kan. Tampaknya ada, tapi tidak ada si pelakunya. Kalau mau ngecek ya, kalau mau stop sebentar gitu, nggak bisa nemu. Bisa nggak saat ini menemukan seorang aku? Bentuknya apa? Ya, coba cek aja teman-teman, cek sendiri ya. Mungkin bentuknya bisa, pikiran aku, badan aku, nama aku, apa segala macam. Tapi apakah itu aku? Kalau kamu udah sadar, berarti ada keterpisahan, berarti bukan kita dong. Aku sadar ada gelas, ya nggak sih? Berarti ini bukan aku gelas itu. Aku sadar ada pikiran, berarti pikiran bukan aku dong. Dari situ aja udah bukan berarti yang selama ini kita anggap adalah kita. Gitu, tapi kan kita nggak pernah ngecek. Itu hanya yang tampaknya muncul, tapi itu pun beingness, itu pun keberadaan. Dan kita bisa mengalaminya. Bisa, mengalami tampaknya terjadi. Mengalami tampaknya terjadi. Tampaknya terjadi, tampaknya terasa gitu ya. Mendapatkan kembali kesadaran akan keberadaan dan tinggal dalam keadaan rasa kesadaran, maka itulah yang sebenarnya disebut dan dicari banyak orang, yang namanya pencerahan itu sebenarnya. Iya, tapi tidak ada yang disebut pencerahan juga. Siapa yang tercerahkan kalau tidak ada aku? Iya juga sih, betul. Jadi kalau seandainya ada yang bilang tercerahkan, masih cerita seorang aku. Aku ya, masih aku. Kesadaran pun itu masih fungsi seorang aku. Karena kalau misalnya masih ada aku yang sadar, tadi seperti ini ada gelas, aku yang sadar, berarti kan masih ada aku yang sadar. Berarti itu masih fungsi seorang aku. Padahal sebenarnya kan itu pun beingness gitu. Itu pun sudah keberadaan. Jadi sudah tidak ada aku sebenarnya. Hanya tampaknya muncul. Jadi nggak ada yang disebut pencerahan, teman-teman. Tapi kita selama ini menyebutnya sebagai Tuhan, itu justru malah kita menggeser makna yang sebenarnya gitu ya. Iya, karena yang kita sebut Tuhan itu jangan konsep. Kita nggak pernah benar-benar ngecek Tuhan itu apa gitu. Kita taunya Tuhan dikasih tahu kan waktu kecil. Tuhan ada di langit, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di situ gitu. Tapi bagaimana kalau semuanya itu kan energi beingness ya, energi Tuhan semuanya itu. Tapi bukan berarti terus kemudian berarti aku takut Tuhan dong. Lah nggak ada aku, gimana aku bisa jadi Tuhan? Iya nggak sih? Jadi juga hati-hati ketika hati-hati ketika ada yang bilang bahwa aku itu Tuhan juga, kamu Tuhan, aku Tuhan. Lah nggak ada aku, nggak ada kamu, hanya ada Tuhan. Atau beingness atau apapun kamu mau menyebutnya, hanya ada beingness konsep nggak? Itu apa ya? Sama dengan Tuhan ketika kita ngomong. Itu apa ya? Pointers, petunjuk arah. Kan dengan being itu menjadi lebih terbuka daripada Tuhan, lebih tertutup gitu kan kira-kira. Karena Tuhan yang kita tahu itu ada konsepnya. Padahal sebenarnya kan itu pointer sama aja, itu beingness juga gitu. Ini sudah itu gitu. Tapi ya itu karena pakai story,
belajarnya kita pakai story, katanya, tapi nggak pernah ngecek sendiri. Ya kan? Kalau dulu saya dibilang katanya tuh, saya dari kecil tuh saya emang punya, ini cerita ya gitu, punya sifat challenging gitu. Jadi kalau saya dikasih tahu begini gitu, saya akan ngecek lagi, mah pinjam Quran gitu, cek dulu ada nggak gitu. Kalau seandainya itu, jadi bener nggak nih apa tapi kayak gini gitu. Jadi ngecek lagi nggak asal percaya ketika diomongin kayak gitu, masa sih? Kayak gitu. Katanya Tuhan maha menghukum gitu misalnya. Kalau kamu nggak sholat kamu nanti dosa. Kenapa mesti dosa? Aku kan Tuhan pertama itu pemahaman anak kecil ya teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan kan baik, kenapa mesti menghukum? Dan Tuhan itu kan udah segalanya, kenapa mesti disembah? Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti pertama ya waktu kecil. Gitu kan, terus deh gitu. Karena ketika aku sholat, aku seneng banget pada saat waktu kecil itu kan. Jadi makanya seneng banget beribadah tuh seneng gitu. Bukan karena takut dihukum, enggak. Tapi tuh hasil dari ngecek. Gitu, ketika di sekolah kan diajarin gitu. Nanti kamu kalau nggak sholat, hah? Aku nggak usah disuruh-suruh dihukum-hukum juga, aku udah sholat duluan. Tuh, masih kecil tuh waktu itu, aku ingat. Jadi kita nggak pernah nge-challenge karena udah main di energi fear, ketakutan yang energinya di bawah yang rendah. Itu dipakai untuk sebenarnya mengontrol massa. Gitu. Mengontrol massa ya? Untuk mengontrol massa, ketakutan, ketidaklayakan gitu kan. Kalau ketidaklayakan kan sama kan, kayak kamu layak ini, kamu nggak layak ini, kamu harus dihukum, ada baik, ada salah. Nah, raportnya kumpulin deh tuh, nilai-nilai baik, berarti kamu layak. Ya nggak sih? Kalau raportnya penuh dengan keburukan, berarti kamu orang yang tidak layak dan orang jahat gitu kan. Itu kan sebenarnya untuk mengontrol massa. Ya nggak sih? Bukan kenyataan. Kepentingan politik, golongan, dan lain sebagainya. Iya, dogma dan lain-lain itu ya. Mudah-mudahan teman-teman mulai Iya. mulai tercerahkan, meskipun sebenarnya tidak ada yang tercerahkan. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, itu jalan pertama ya. Pembuka jalan nampaknya begitu. Iya. Kata-kata Tuhan justru membatasi diri kita untuk mengalami dan menjadi berhala mental gitu kira-kira. Iya, tadi betul, gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau ini Coach Lia, kalau kita baca-baca beberapa statement para filsuf gitu ya, misalnya kayak Descartes gitu ya, saya berpikir karena itu saya ada. Bagaimana ketika mau mengkritisi pemikiran Descartes? Kebalik ya, ada saya baru ada pemikiran. Iya nggak sih, itu dulu. Tapi pas kalau saya udah dicek, apakah ada sayanya gitu? Ya, pikiran itu nggak ada kalau seandainya nggak ada aku. Hanya ada yang tampaknya muncul aja. Tapi begitu, ya aku tuh yang mikir gitu. Aduh kok nih gini ya, itu aku yang mikir gitu. Tapi pikiran itu kan datang dan pergi, hanya yang tampaknya muncul. 1 detik dari sekarang aja kita nggak tahu mau mikir apa. Berarti bukan punya kita kan. Jadi bukan aku berpikir maka aku ada, pikiran ada dulu gitu loh. Iya nggak sih? Kebalik cara berpikirnya. Itu aja udah dibalik dulu aja udah ngeh dulu kan. Udah langsung ada kelegaan. Nah kemudian ketika kita cek lagi ternyata nggak ada akunya, makin tidak terbatas gitu ya. Pikiran butuh kesadaran nggak perlu pikiran. Pikiran butuh kesadaran, tapi kesadaran nggak ada bedanya sih sebenarnya. Nggak ada bedanya? Iya, nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang yang masih ngerasa dirinya pikiran, ya sadar dulu bahwa dia bukan pikiran itu. Untuk langkah pertama ya, untuk kan kalau misalnya diomongin kayak gini, ngomong apa sih nih, gitu kan pasti. Jadi sadari dulu bahwa aku yang pikiran itu atau aku yang tahu pikiran itu ada. Apapun pikiran yang muncul saat ini. Ketika itu sudah ada detachment, ya kan? Berarti aku bukan si pikiran ini nih, aku sadar dia ada, ya kan? Itu udah lebih powerful. Pikirannya ya udah lewat aja, ya kan? Tapi kebanyakan orang kan pikirannya ribet nih, tok. Nah, terus dia terpengaruh bereaksi. Ya itu kan kita, kenapa kita mau dikontrol sama sesuatu yang sebenarnya nggak punya power? Dia kan nyala terus kayak suara kaset rusak gitu loh. Kayak misalnya ting nong nih, kalau di kereta nih di rumah saya ya, deket studio saya kan ting nong. Gitu ya? Iya kan? Kangen suara kereta kan? Oh malah kangen ya? Itu kan gitu kan, ting noning, itu kan gitu terus sama kayak pikiran kita gitu. Kamu nggak layak, kamu nggak pantas, kamu miskin, kamu apalah, kamu jelek, kamu tuh nggak punya jodoh, kamu tuh nggak cukup. Itu kan nyala terus ya sebenarnya. Nah kalau kita mau dipengaruhi dengan itu ya kita stres sendiri. Tapi kita itu kan bukan aku, nanti dia terurai. Gitu, dengan sendirinya dia terurai. Ya kayak kereta lewat kan gitu kan, ting nong nanti habis gitu kan. Tapi lucu loh, ada satu klien yang bilang, saya pikir itu emang kereta itu disengaja. Karena setiap kali Coach Lia rilis gitu kan, ada suara kereta kan ya, saya nggak bisa kontrol kereta lewat itu kan, itu 5 menit sekali gitu lewat. Jadi karena begitu keretanya hilang, pikirannya ikut hilang kayak kereta gitu. Jadi kan ya gitu kan, jadi kayak kirain itu di set, padahal sebenarnya enggak. Tapi memang kebanyakan dari kita sih, aku sendiri aja nggak usah yang lain ya, lebih banyak digunakan oleh pikiran, tapi tidak menggunakan pikiran gitu ya. Iya. Itu gimana?
tipsnya Coach Lia gitu? Dilepas keinginan untuk untuk digunakan oleh pikiran, artinya untuk dikontrol oleh pikiran. Kita lepas semua konsep, belief, keyakinan, ya perasaan, emosi, ide, gagasan. Kita sadari dulu bahwa itu hanya sekedar itu, nggak ada nilainya. Lalu kita lepaskan, lama-lama kan content of consciousness-nya habis tuh. Kalau saya sih pikirannya diem banget. Kalau dulu setiap kali bangun tidur gini, are you okay today? Yes, I'm okay gitu. Terus sampai pada satu titik, kok suaranya sama ya? Gitu terus pas bangun. Ini nggak benar nih gitu. Lepasin aja. Ketika saya memutuskan drop aja, diem pikirannya, udah selesai. Jadi saya nggak pernah mikir kayak gitu lagi. Jadi sebenarnya pikiran itu nggak ada nilainya, nggak ada powernya. Kita memutuskan done, drop, udah dia diam. Jadi makin teman-teman sering releasing, itu sebenarnya pikirannya diam kecuali ketika dibutuhkan. Misal, kan dia kan untuk urusan teknis, mekanis, matematis. Saya mau ke tempat janjian nih sama Mas Hendra jam 11, berarti saya dari rumah mesti siap-siap jam berapa, bangunnya jam berapa, gitu kan. Siap-siap jam berapa, itu tugas pikiran. Nah, saya kasih tugas, pikirin deh tuh, gitu. Kan dia kasih tahu, gitu kan. Berarti bangunnya jam segini, berangkat dari rumah jam segini, lewatnya sini ya, apa segala macam. Udah, selesai. Abis itu dia mudah, nggak dipakai lagi kan? Jadi selesai. bosnya adalah... Ya. Ya ini. Iya, iya. Oke. Gitu, jadi karena kadang, diam. Oh nggak bisa dong Coach Lia. Ini kan anugerah yang sangat luar biasa dari Sang Pencipta. Ini yang justru membedakan antara diri kita dengan spesies-spesies lainnya yang nggak bisa mikir gitu. Gimana Coach Lia? Iya, tapi kan sekarang perhatiin aja burung, apakah dia pernah pusing sama resesi? Tapi dia hidupnya baik-baik aja tuh. Kita pusingin itu semua, tapi kita menderita. Kayaknya lebih enakan mereka yang nggak perlu mikir deh. Termasuk rumput liar itu juga. Iya, dia bebas aja bergerak gitu kan, udah dicabutin. Kita kan yang stres kan biasanya, duh kotor banget cabut-cabut, dia ya udah cabut ntar tumbuh lagi gitu. Oke. Nah, latihan-latihannya untuk kemudian supaya kemudian kita bisa menyaksikan pikiran itu gimana Coach Lia? Apakah kita dengerin tuh benak-benak apa sih yang muncul di dalam benakku tuh apa gitu, kita saksikan tuh gimana teknisnya yang paling mudah supaya kita itu bisa lepas dari belenggu yang selama kita identikan si Hendra ini adalah pikiran itu gitu. Pikiran itu adalah Hendra gitu. Diri kita tuh kita sangka adalah pikiran itu. Iya. Berarti mungkin apa satu aja, kita biasanya duduk aja jangan berantakan buok gitu kan. Wah, udah males deh gue rilis gitu kan ketika udah stres sendiri gitu. Pilih satu isu, misalnya apa? Uang gitu kan. Apa sih sebenarnya masalah uang kita? Aku tuh setiap kali mau ngeluarin mau nabung, selalu ada aja kebutuhan mendadak gitu. Itu kan satu ya. Satu cerita yang kita ceritakan berulang-ulang ke diri sendiri. Nah, kita duduk dulu ketika kita nginget-nginget kejadian itu, rasanya apa? Marah, kecewa, kesal. Nah, itu dulu yang diizinin hadir. Karena semua pikiran-pikiran tadi, itu selalu ada akar emosinya. Nah, akar emosinya itu dicari dulu. Apa? Marah tadi misalnya, kesal. Ya udah, itu izinkan hadir. Nah, kalau di Sedona Method itu layarnya banyak yang dibongkar. Dari sini, ya ada lagi akarnya yang kita sebut keinginan-keinginan dasar. Ya kan? Keinginan dasarnya cari dulu apa? Nah, ketika keinginan dasarnya diizinkan hadir, kita udah nemu nih, oh ini aku pengen ngontrol supaya tuh duit nggak keluar-keluar. Aku pengen aku tabung gitu. Ya udah, itu izinkan hadir keinginan itu. Ada akarnya lagi paling kenceng, rasa keakuan, identifikasi. Kalau itu cerita tetangga kan kita nggak pusing, tetangga kita ada kebutuhan mendadak terus ya paling ya udah, bahkan kita mungkin nggak tahu. Tapi itu aku, cerita aku. Nah, rasa keakuannya naikin dulu. Nah, ke layer-layer ketiga layer ini dari emosi, dari keinginan dari keakuan itu kita izinin hadir, itu cabut semua akarnya hilang. Setelah kita lepas, kita ingetin lagi, masih ada nggak ya belief bahwa aku bakal perlu ngeluarin uang terus untuk kebutuhan mendadak sehingga tidak bisa menabung? Udah nggak ada. Kalau masih ada, bongkar. Sedih lah, apa segala macam. Bongkar lagi dengan teknik yang sama terus. Gitu. Nah, setelah itu habis, udah nggak ada. Nanti tidak akan terulang lagi. Itu polanya habis, selesai. Karena itu kayak program. Kayak program komputer. Kalau misalnya kita punya WhatsApp nih, ya nggak sih? Di handphone kita hapus WhatsApp-nya, kan kita nggak bisa nerima pesan lagi. Selesai kan artinya gitu. Program yang hapus ya hapus gitu. Pendaman-pendamannya hilang. Iya, sama seperti cerita Tante Inge makanya tadi. Dalam waktu cuman kurang dari 48 jam. Gimana sih praktiknya yang bisa disampaikan di sini gitu? Dirilis prakteknya, apa waktu itu? Yang dirilis gitu, kalau dirilis ya pada saat itu apa yang muncul pada saat Tante Inge. Apa tuh yang muncul katanya? Ya harus bayar itu. Rasanya apa Tante? Sedih gitu kan. Sedih, takut, kecewa gitu-gitu. Nah, itu diizinin hadir, dilepas gitu. Satu layarnya memang, tapi nggak usah sedih. Satu kali kita releasing, ratusan ribu emosi ikut terangkat. Jadi ada yang piggyback. Jadi kita nggak tahu kan kalau kita misalnya ini kita kan megang segini banyak. Begitu kita lepas ini mau lepas kan lepas semua tuh.
Ya, jadi kamu nggak usah takut, oh aku berarti harus satu-satu dong. Enggak, gitu. Kamu satu aja fokus udah, yang lain ikut keangkat dan kita nggak tahu apa yang keangkat. Tiba-tiba mungkin kita ada masalah sama tetangga, ya nggak sih? Kita ada masalah sama tetangga, kok nggak ada masalah lagi sama tetangga? Ternyata tadi kerilis barengan sama kita ngurusin urusan uangnya tadi itu, gitu kan. Jadi nggak usah takut, rilis itu fokus aja sama satu, jangan rakus. Jangan kayak, oh aku mau semua beres hidup aku. Nggak usah, kamu mau fokus apa? Keuangan aja, udah keuangan aja. Kayak zaman dulu saya nih, saya cuma fokus relationship. Saya itu dulu punya autoimun, kalau seandainya nyetir itu vertigo, jadi takut mesti ada orang di sebelahnya gitu kan. Kalau nggak takut nabrak kalau di tol, karena takut serangan gitu. Sujud, sholat, muntah gitu ya, pokoknya males deh, drama banget gitu. Itu saya nggak fokus di situ. Ya, saya fokus cuma relationship. Uangan bangkrut sih, tapi udahlah, pokoknya saya mau fokus di relationship. Tiba-tiba kesehatan membaik sendiri, tanpa saya ngapa-ngapain, nggak rilis tentang itu. Terus keuangan kok membaik sendiri. Emang relationship terakhir. Biasanya yang kita fokus teman-teman itu terakhir, karena kita nggak mau lepas. Yang lain itu kan kita nggak sadar ikut lepas, kayak yang tadi itu kan ikut lepas kan, gitu. Jadi fokus aja satu, yang lain kamu nggak usah pusing, gitu. Nggak apa-apa. Makasih banyak, Kak Lia. Break dulu. Sama-sama. Dulu ya. Iya.